Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU adalah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Keduanya sama-sama berperan besar dalam membentuk wajah Islam di Nusantara. Namun sejak awal berdirinya hingga kini, hubungan Muhammadiyah dan NU sering sekali diwarnai perbedaan bahkan konflik, baik dalam hal akidah, ibadah, manhaj dakwah maupun politik. Walaupun keduanya sama-sama berlandaskan Islam, perbedaan cara pandang dalam memahami sumber hukum, agama, serta pendekatan dalam berdakwah membuat ketegangan di antara keduanya sulit dihindarkan. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Meniadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang konflik Muhammadiyah dengan NU. Muhammadiyah ini memang setengah Wahabi. Kok setengah Wahabi? Saya baca putusan tarjih Muhammadiyah. Di dalam akidah ini menggabungkan antara akidah Wahabi dengan akidah Aswadiyah. Yang kedua, Muhammadiyah ini tidak bermazhab. Karena tidak bermazhab, maka kecenderungannya di dalam ibadah cocok pada Wahabi. Yang ketiga, Muhammadiyah ini semboyannya pemurnian agama. Karena pemurnian agama, maka suka membid'ahkan. Kalau yang tauhid uluhiyah itu suka mensyirikkan, kalau yang pemurnian agama itu suka membid'ahkan. Itu ajaran Muhammadiyah. Itu ajaran pokoknya 3. Saya baca di kitab-kitab mereka. Di Aceh ini satu contoh saja. Masjid kami dibakar oleh sesama muslim yang mengaku aswaja atau tradisional. Dan isu yang diangkat adalah Muhammadiyah Wahabi. Padahal Muhammadiyah bukan Wahabi. Tetapi kami juga berpandangan Wahabi di Indonesia itu kan tidak merusak. Jadi kalau memang Wahabi itu bertentangan dengan hukum dan keagamaan, baru itu menjadi tindakan hukum. Perbedaan paham biasa. Tetapi kami paham juga bahwa tindakan-tindakan kekerasan itu dilakukan oleh kelompok sosial yang masih belum akil balik, kira-kira itu. Nah, disitulah yang dewasa harus paham. Nah, dengan contoh ini maka membangun pusat-pusat keunggulan menjadi sangat penting. Teman-teman, Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Misi utama Muhammadiyah yaitu pemurnian Islam dari praktik-praktik yang dianggap bid'ah, khurafat, dan takhayul, mengadopsi metode modern dalam pendidikan, dakwah, dan kesehatan. Rujukan keagamaan lebih banyak terinspirasi dari gerakan reformis Timur Tengah seperti Muhammad Abdul Rasid Ridho dan pengaruh dakwah Salafiyah. Sedangkan NU berdiri pada tahun 1926 di Surabaya yang dipelopori oleh ulama pesantren dengan tokoh utamanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tujuan utama berdirinya NU yaitu melestarikan tradisi Islam ala pesantren yaitu Ahlussunnah wal Jamaah dengan manhaj Asy'ariyah Maturidiyah dalam akidah, fikih mazhab Syafi'i, dan tasawuf Ghazaliyah. Sebagai respon terhadap gerakan purifikasi yang dianggap mengancam tradisi lokal dan praktik keagamaan yang sudah berakar. Sejak awal Muhammadiyah menolak amalan-amalan yang dianggap bid'ah seperti tahlilan, lalu ziarah kubur dengan doa khusus, maulid Nabi dengan ritual tertentu, tabaruk kepada wali ataupun kiai. Sementara NU mempertahankan amalan-amalan tersebut sebagai bagian tradisi Islam Nusantara yang dianggap sah dalam mazhab Syafi'i. Nah, perlu kita ketahui teman-teman,
Di antara faktor utama konflik Muhammadiyah dengan NU yaitu yang pertama, perbedaan teologi dan akidah. Muhammadiyah cenderung purita, yaitu kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah dengan pendekatan rasional. Sedangkan NU menganut paham Al-Sunnah wal Jamaah versi Asy'ari Maturidi, yaitu menggunakan kalam, takwil, dan pendekatan teologis tradisional. Yang kedua, perbedaan fikih dan praktek ibadah. Muhammadiyah lebih fleksibel teman-teman, bahkan berani keluar dari satu mazhab tertentu. Sedangkan NU mengikat diri mereka dengan mazhab Syafi'i. Perbedaan tampak pada masalah kunut subuh, tahlilan, yasinan, ziarah kubur, tabaruk, doa bersama 7 hari, 40 hari, 100 hari orang meninggal. Lalu yang ketiga, metode dakwah dan pendidikan. Muhammadiyah itu lebih bersifat modern teman-teman, menggunakan sekolah umum, rumah sakit, media cetak, dan kini teknologi digital. Adapun pihak NU lebih condong ke tradisional berbasis pesantren, majelis taklim, dan kiai sebagai sentral otoritas. Yang keempat, kepemimpinan dan otoritas agama. Dalam masalah kepemimpinan, Muhammadiyah lebih bersifat kolektif kolegial, yaitu pimpinan pusat. NU dalam masalah kepemimpinan yaitu karismatik berbasis kiai dan pesantren. Yang kelima, faktor politik. Pada masa kolonial, Muhammadiyah dan NU itu bersatu dalam melawan penjajahan. Pasca kemerdekaan, NU pernah keluar dari Masyumi tahun 1952 karena konflik kepentingan politik. Muhammadiyah tetap bersama Masyumi. Masa Orde Baru, keduanya kadang berseberangan dalam hal kedekatan dengan pemerintah. Nah teman-teman, NU dan Muhammadiyah selalu menimbulkan konflik dari masa ke masa. Itu seperti yang pertama, masa awal pada tahun 1920-an sampai tahun 1945. Perdebatan keras soal amalan bid'ah dan tradisi. Muhammadiyah mendirikan sekolah modern. NU tetap mempertahankan pesantren. Kadang terjadi gesekan di tingkat masyarakat, yaitu perebutan jamaah, masjid, rebutan pengaruh kiai, dan ustadz modern. Yang kedua, masa pasca kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1965. Konflik makin kuat teman-teman karena masuk ke ranah politik. NU membentuk partai sendiri setelah keluar dari Masyumi. Muhammadiyah tetap bersama Masyumi. Yang ketiga, pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998, keduanya dipaksa untuk tidak berpolitik praktis. Muhammadiyah fokus ke pendidikan dan sosial. NU di bawah Gus Dur mengambil jalan kembali ke kita 1926, keluar dari politik praktis. Yang keempat, era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Ketegangan masih ada di level akar rumput, terutama soal peribadahan. Di level elit Muhammadiyah dan NU sering bekerja sama dalam isu nasional, namun persaingan tetap terasa dalam perebutan pengaruh umat dan posisi strategis di politik maupun pemerintahan. Di antara dampak konflik Muhammadiyah dan NU kalau kita lihat dari sisi positif itu seperti munculnya dinamika intelektual dan dakwah. Umat Islam punya banyak jalur belajar, mendorong kemajuan pendidikan dan kesehatan khususnya lewat Muhammadiyah, menjaga tradisi Islam Nusantara melalui NU. Kalau kita lihat di sisi negatifnya, terjadi perpecahan di masyarakat. Kadang satu kampung terbelah antara Muhammadiyah dengan NU. Konflik horizontal di tingkat jamaah, semisal soal kuburan, tahlilan, atau rebutan jamaah di masjid. Fitnah dan saling tuduh sesat antara satu dengan yang lain. Teman-teman, memang ada dialog antar pimpinan Muhammadiyah dengan NU di berbagai forum, serta melakukan gerakan ukhuwah Islamiyah di tingkat elit mereka, dan kolaborasi dalam isu pendidikan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Namun di tingkat masyarakat bawah, gesekan tetap ada teman-teman karena menyangkut praktek ibadah sehari-hari. Maka dari penjelasan di atas,
dapat disimpulkan bahwa konflik Muhammadiyah dengan NU tidak bisa dilepaskan dari perbedaan manhaj dalam memahami Islam, tradisi dan modernisasi yang berbeda jalan, kepentingan politik yang ikut memperuncing perbedaan mereka. Walaupun demikian, keduanya sama-sama berperan besar dalam menjaga dan mengembangkan Islam di Indonesia. Konflik ini lebih tepat dipahami sebagai dinamika internal umat Islam yang mencerminkan keberagaman pemahaman. Nah, bukan sekedar permusuhan yang abadi. Jadi konflik Muhammadiyah dengan NU adalah konflik yang lahir dari perbedaan cara, yaitu memahami Islam. Muhammadiyah dengan semangat tajdidnya, yaitu pembaharuan dan pemurnian, sementara NU dengan semangat melestarikan tradisi, yaitu turas. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.